banyak pikiran, banyak beban, maunya kan cerita, maunya ngeluh, maunya curhat ke orang-orang terdekat ataupun teman-teman kita. Tapi pernah nggak sih kalian tuh lagi curhat, lagi cerita, tapi ditanggepinnya cuma toxic positivity. Nah, toxic toxic positivity itu apa sih? Jadi langsung aja kita bahas tentang materi melepas belenggu toxic positivity. Ya, mungkin bisa di-share screen. Gimana kok udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Jadi langsung saja kita mulai ya. Materi hari ini seperti yang udah dibaca itu tentang melepas belenggu toxic positivity. Mungkin bagian teman-teman udah pada tahu dan udah tahu caranya menghindari toxic positivity ini. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak juga yang nggak tahu apa sih toxic positivity itu. Jadi kalau misalkan kita dengar toxic positivity, pasti yang kepikiran tuh toxic people, toxic friends, ataupun toxic relationship. Jadi sesuatu yang nggak baik ataupun yang menyusahkan ya biasanya. Tapi kok di belakangnya tuh ada kata-kata positif. Maksudnya gimana sih toxic tapi positif? Kurang lebih seperti itu. Jadi uh, sederhananya tuh toxic tapi positif. Kita lanjut. Di sini ada biodata saya, nama saya Disha Syawani, tempat tanggal lahir saya Bekasi 20 Desember 2002. Dikit lagi kan bulan Desember, jadi kalau ada yang mau ngado, ada yang mau ngucapin, saya terima dengan sukarela. Asal sekolah saya dari SMK Yadika 13. Jangan heran kalau misalkan tadi sebelumnya saya nyinggung tentang sidang PKL, karena saya juga termasuk orang yang ketar-ketir ngedengar kabar PKL, kabar sidang PKL tersebut. Nah, kemudian ada alamat rumah saya di Kampung Kalibaru, Tambun Selatan, Bekasi. Mungkin teman-teman udah pernah lewat, udah pernah tahu ya Kampung Kalibaru tuh, soalnya Kampung Kalibaru tuh dari ujung sampai ujung. Pasti pernah deh kalau misalkan rumahnya di Tambun lewat Kampung Kalibaru. Jadi kalau misalkan lagi lewat, boleh banget mampir ke rumah untuk sharing, untuk silaturahmi, untuk curhat, ataupun untuk main-main nggak apa-apa, boleh. Kalau misalkan ada teman-teman yang jarak rumahnya jauh ke Kampung Kalibaru, bisa banget melalui nomor WA yang udah tertera untuk sharing, untuk silaturahmi ataupun untuk curhat, gak apa-apa. Nah, lanjut aja kita ke materi ya. Apa itu toxic positivity? Jadi seperti yang saya bilang, toxic positivity itu ada dua kata. Yang pertama toxic, yang kedua ada positivity. Toxic itu artinya racun atau beracun, dalam artian kalau misalkan di halus ya, toxic itu sifat pribadi yang menyusahkan dan merugikan orang lain, baik fisik maupun emosional. Tapi kok di belakangnya ada kata-kata positif. Sedangkan positivity itu artinya kepositifan. Jadi pengertiannya itu menurut Psikologi Today adalah konsep bahwa seseorang hanya berfokus pada hal-hal positif, namun menolak apapun yang dapat memicu emosi negatif. Jadi karena kita terlalu mikirin yang baik-baiknya aja, kita jadi nggak realistis, kita jadi nggak mikirin hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kita jadi kayak menepis pikiran-pikiran negatif ataupun hal-hal negatif yang kadang terbesit di dalam pikiran kita. Jadi seolah-olah tuh kita kayak membohongi diri sendiri kalau toxic positivity itu. Nah, lanjut. Ini menurut ahli dari Jennifer Howard PhD ya, dia berkata kalau nasihat untuk selalu berpikir positif atau membaca buku motivasi yang menyuruh untuk selalu positif thinking setiap saat justru akan membuat seseorang merasa takut, sedih, sakit, dan merasa sendiri. Sebagian orang mungkin ada yang merasa seperti itu, ada juga yang enggak, soalnya kalau misalkan kita baca buku motivasi kan tujuan kita tuh biar termotivasi, biar kita semangat. Tapi ada juga yang malah merasa terbebani baca buku-buku seperti itu, ada yang merasa takut, merasa sedih.
masa sakit dan masa sendiri itu dia malah ngerasa down kalau baca buku-buku motivasi. Nah, lanjut ke perbedaan toxic positivity dan empati. Mungkin teman-teman masih bingung ya gimana contohnya dari si toxic positivity ini. Banyak yang bilang kalau misalkan toxic positivity itu adalah bentuk empati yang mereka salurkan melalui kata-kata. Padahal menurut saya itu perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau toxic positivity ini bisa dilihat, kelihatan tulisannya, Eko. Kelihatan. Di sini ada gambar perbedaan toxic positivity dan empati. Kalau contoh kata-kata toxic positivity ini seperti semangat ya, kemudian ada jangan nyerah ya, lalu ada harusnya kamu bersyukur, ada yang lebih susah dari kamu. Terus ada juga udah jangan sedih mulu, melo banget. Ada juga yang bilang sabar ya mau gimana lagi. Terus ada yang bilang udah jangan terlalu dipikirin, tetap positif, tetap mikir negatif. Dan yang terakhir yang paling parah, jangan ngeluh terus. Dari kata-kata tersebut, kadang tuh kita suka nggak sadar kalau misalkan kita kalau ada yang curhat suka ngucapin seperti itu. Padahal kata-kata tersebut merupakan toxic positivity yang pada intinya nggak membantu si pokok permasalahan orang yang lagi curhat itu. Jadi dari sini saya bisa menarik kesimpulan kalau misalkan toxic positivity biasanya berupa omongan ataupun bualan saja, jadi nggak ada saran di dalamnya. Malah memerintah kita untuk memendam emosi negatif kita. Padahal kalau emosi negatif terus-terusan dipendam, kalau lama-lama makin membuncah, terus meledak, itu bakalan fatal banget, bakal menjadi hal-hal yang tidak pernah kepikiran sama kita. Nah, lanjut ke kata-kata empati. Menurut saya kata-kata empati ataupun rasa empati sendiri itu rasa dimana kalau kita tuh membayangkan kita seperti apa kalau misalkan di posisi dia, kita mikirin kalau kita jadi dia tuh kayak gimana. Contoh dari kata-kata empati ini yaitu aku paham kok gimana perasaan kamu. Kemudian ada wajar kita merasa kecewa dalam keadaan ini. Lalu ada memang tidak mudah, tapi aku percaya kamu bisa melewatinya. Lalu jangan sedih, kamu udah melakukan hal yang terbaik kok. Dan yang terakhir, aku yakin di balik semua ini ada hal-hal di baliknya, hal-hal baik di baliknya. Kalau menurut saya, kesimpulan ataupun garis besar dari kata-kata empati, di dalamnya itu kata-kata empati mengandung apresiasi, mengandung rasa menghargai apa yang dirasakan sama orang yang curhat, teman kita yang curhat. Jadi kita tuh menyampaikan energi positif dengan kata-kata yang mungkin lebih halus dan dapat diterima dengan baik sama orang yang lagi curhat. Perbedaannya bisa dilihat ya, kalau misalkan toxic positivity itu lebih ke kayak nyuruh, memerintah. Tapi kalau empati itu menyalurkan energi positif, tapi dia juga memberikan semangat ataupun apresiasi atas apa yang udah dilakuin sama temennya yang lagi curhat. Mungkin dari sini udah ada gambaran sedikit ya. Lalu kita lanjut ke sebab dan akibat. Jadi sesuatu pasti ada kaitan sebab dan akibat. Jadi sebab dan akibat ini udah menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Sebab toxic positivity ini yang pertama tidak menjadi pendengar yang baik. Jadi sering banget kalau ada orang yang curhat, ada orang yang cerita, kita nggak mau terlalu ambil pusing sama masalahnya. Kadang kalau misalkan dia lagi cerita, kita suka potong, kita suka nyela sama omongan-omongan toxic positivity. Padahal si orang tersebut, orang yang lagi curhat itu, dia belum selesai curhatnya, mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan kesahnya, itu dia belum tuntas. Tetapi kita udah memotong pembicaraannya dengan mengeluarkan kata-kata toxic positivity. Jadi
perasaan ataupun emosi negatif yang pengen dia keluarin jadi terpendam karena kita potong. Jadi kalau misalkan ada orang yang curhat, biarin dulu dia mengeluarkan emosinya, mengeluarkan keluh kesahnya, mengeluarkan emosinya sampai benar-benar reda, sampai benar-benar tuntas. Kemudian yang kedua yaitu tidak berempati atau tidak menghargai apa yang dirasakan orang lain. Karena kita nggak ngedengerin cerita dia dengan baik sampai tuntas, jadi kita nggak bisa ngerasain ataupun membayangkan apa yang dia rasain, gimana di posisi dia, gimana kalau kita jadi dia. Karena kita nggak jadi pendengar yang baik, kita nggak paham ceritanya atau masalahnya kayak gimana, jadi kita nggak bisa berempati, kita nggak bisa membayangkan apa yang dia rasakan. Itulah sebabnya kita pernah ataupun sering mengeluarkan toxic positivity. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang toxic positivity tidak mempunyai saran atau solusi yang konkret. Karena kita tidak mendengarkan ceritanya dengan baik ataupun kita tidak menjadi pendengar yang baik dan kita nggak bisa berempati, kita jadi nggak bisa ngasih saran yang tepat sasaran buat masalah yang lagi dihadapin sama temen yang lagi curhat. Karena kalau misalkan kita berempati sama cerita orang ataupun cerita teman kita membayangkan kalau kita jadi dia, pasti insya Allah saran-saran ataupun solusi yang kita keluarkan juga tepat sasaran karena kita bisa membayangkan apa yang kita harus lakuin kalau misalkan kita di posisi dia, kita bisa memberikan solusi yang akan berguna buat masalah yang lagi dihadapin. Yang keempat yaitu membanding-bandingkan kesulitan orang lain. Sering banget nih kita dibanding-bandingin sama teman dekat ataupun orang-orang sekitar, contohnya keluarga. Paling sering tuh dibanding-bandingin sama anak tetangga, ya nggak sih? Kayak kalau anak tetangga tuh dipujinya tuh rajin, misalkan tuh lihat anak itu rajin pagi-pagi udah cuci, udah berberes, udah belanja sayur, pasti kan sering banget kan kita dibanding-bandingin seperti itu. Tapi kalau di kasus toxic positivity ini, kita lebih sering membanding-bandingkan kesulitan kita dengan orang lain. Misalkan, kalau kalian punya teman si A ini tuh misalkan dia belum bayaran UKT ataupun administrasi kuliah selama 3 bulan. Padahal orang tuanya itu kerja di perusahaan, tapi karena lagi COVID-19, pendapatannya agak terhambat. Nah, kalian juga punya teman B. Teman B ini dia masalah administrasi perkuliahannya udah lunas, udah nggak ada tunggakan apa-apa. Sedangkan si B ini dia tuh orang tuanya cuma pedagang kecil ataupun wirausahaan yang nggak terlalu besar, tapi dia bisa mengatasi masalah yang sama si A. Terus kalian malah enaknya bilang kayak gini, tuh lihat si B aja yang nggak mampu bisa ngelunasin administrasi, masa kamu enggak gitu. Itu kan contoh dari membanding-bandingkan kesulitan orang lain, padahal tiap orang itu punya kesulitan ataupun tingkat ketangguhan mengatasi suatu masalah yang berbeda-beda. Manusia itu kan pada dasarnya mempunyai ciri khas masing-masing, jadi nggak bisa kita samaratakan dan kita banding-bandingkan karena setiap manusia punya tingkat ketangguhan dan cara masing-masing untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, yang kelima yaitu toxic positivity timbul karena ujaran-ujaran positif dianggap lebih enak didengar dan diterima oleh norma sosial. Jadi kalau misalkan kita sering banget mengeluarkan kata-kata toxic positivity karena udah kita anggap lumrah, udah saking seringnya kita keluarkan, jadi sama masyarakat sekitar ataupun teman-teman kita udah dianggap biasa, udah dapat diterima. Padahal kalau menurut medis ataupun
menurut pakar psikologi, kata-kata toxic positivity itu nggak baik buat kesehatan mental orang-orang yang emang lagi punya beban pikiran ataupun banyak masalah ya. Dan yang terakhir, ada isu kesehatan mental di Indonesia masih dianggap sepele. Kenapa? Karena kadang tanpa sadar kalau misalkan ada teman-teman yang lagi ngeluh di sosmed, ada yang lagi cerita terus-menerus tentang masalah apa yang dihadapin, nggak sadar kita tuh ngejudge dia ataupun ngatain dia, ih lemah banget sih gitu doang ngeluh terus, gitu misalkan. Atau enggak, kita kadang suka mencibir dia dengan omongan yang nggak enak, walaupun orang itu nggak tahu, tapi kan tetap aja itu harusnya melihat orang yang seperti itu kita support, kita bantu, tapi kenapa malah kita cibir, padahal orang-orang seperti itu bisa jadi membutuhkan bantuan ataupun rangkulan dari kita gitu. Nah, udah kita bahas sebabnya, sekarang kita bahas akibatnya. Jadi di sini ada 4 akibat yang saling berkaitan satu sama lain ya. Yang paling finalnya itu dibunuh diri. Kenapa? Karena yang pertama itu kita orang-orang yang lagi ngerasain ataupun kena dampak toxic positivity itu jadi kebingungan emosinya. Jadi dia tuh ngerasain kebingungan emosi yang timbul pada diri sendiri. Karena dia tuh belum tuntas ngeluarin keluh kesahnya, dia belum tuntas buat curhat, tapi udah dipotong dengan kalimat-kalimat toxic positivity yang menyuruh tetap positif, tetap semangat, dan lain-lain. Jadi dia dari dalam diri dia pengen banget ngeluarin emosi negatif ataupun hal-hal negatif yang mengganggu pikiran dia, tapi dari segi luar ataupun sisi luar, orang yang dia curhatin malah nyuruh dia buat tetap positif ataupun untuk memendam emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri dia. Dia jadi bingung harus mengungkapinya seperti apa rasa emosi negatifnya itu. Jadi dia juga nggak berpikir secara realistis untuk menghadapi masalah yang lagi dia pikul. Yang kedua yaitu sulit menggambarkan perasaan. Kenapa orang yang kena toxic positivity itu sulit banget menggambarkan perasaan? Seperti yang pertama tadi, dia tuh saking banyaknya pikiran, saking bingungnya harus bagaimana, dia jadi sulit menggambarkan perasaan dia. Dia harusnya mengeluarkan emosi negatif, malah membohongi diri dia dengan tidak memikir realistis ataupun melakukan hal-hal yang positif, padahal dia pengen banget ngeluarin emosi negatif ataupun hal negatif yang di dalam diri dia, tapi dia nggak bisa karena ada dua sisi yang berlawanan, yang menyuruh untuk mengeluarkan, ada juga yang menyuruh untuk memendam. Jadi disitulah terjadinya kebingungan dalam menggambarkan perasaan. Nah, yang ketiga ada depresi. Kok bisa sih sampai depresi? Faktor yang kedua tadi itu bisa jadi salah satu faktor yang memicu terjadinya depresi, karena kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban yang dipikul, dan kita juga kebingungan buat menggambarkan ekspresi ataupun emosi kita tuh kayak gimana. Jadi kita diem murung, yang tadinya enjoy, yang tadinya santai ngejalanin hidup, jadi banyak pikiran dan bingung mau cerita ke siapa. Soalnya kalau curhat ataupun cerita ke temen pasti ditanggepinnya toxic positivity yang juga membantu mengatasi masalah yang dia punya. Dan yang terakhir ada bunuh diri. Kalau kata WHO nih, suicide is the second leading cause of 15 to 20 years old globally. Jadi kalau kata WHO
setiap maaf, kalau kata WHO, jadi kasus bunuh diri itu menjadi tingkat kedua yang mengakibatkan kematian dari umur 15 sampai 29 tahun secara umumnya. Karena setiap tahunnya ada satu dari 4 orang yang per tahunnya mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi karena ketiga faktor di atas bisa memicu kematian ataupun bunuh diri akibat toxic positivity. Jadi karena dia udah nggak kuat banget, dia juga bingung, dia juga sulit menggambarkan perasaan, dan akhirnya depresi. Dia nggak tahu harus cerita kemana, dia juga nggak tahu harus minta bantuan ke siapa. Jadi bisa memicu terjadinya kasus bunuh diri. Jadi coba kalian bayangin deh, kalian cuma mengasih ataupun mengucapkan kata-kata toxic positivity ke seseorang tanpa memikirkan dampak panjangnya buat si orang yang lagi curhat itu. Bisa aja dengan kalian pernah ataupun sering mengucapkan toxic positivity, itu kedepannya bakal menyebabkan hal-hal yang nggak kalian inginkan ke teman kalian, misalkan bisa jadi depresi ataupun yang lebih parah bunuh diri. Makanya penting banget edukasi toxic positivity ini agar semuanya kalau misalkan ada yang curhat ada yang lalu itu lebih baik dikasih solusi yang saran-saran positif ataupun positif. Jadi di dalamnya itu nggak ada saran-sarannya. Kemudian ada solusi terlepas dari toxic positivity. Tadi kan kita udah membahas sebab dan akibatnya. Nah, gimana sih cara buat lepas dari lingkaran ataupun belenggu toxic positivity ini? Di sini saya punya 4 solusi. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan ada yang cerita melalui chat ataupun melalui telepon ataupun langsung, baiknya kita dengerin dulu keluh kesah dia, isi kesehatan dia itu seperti apa, sampai dia benar-benar tenang, sampai dia benar-benar udah keluar semua unek-uneknya. Kita dengerin aja dulu, kita pahamin posisinya kayak gimana, baru kita on. Jadi yang pertama itu kita kita menjadi pendengar yang baik, karena itu juga apa ya, mengaruh ke step-step berikutnya. Nah, yang kedua yaitu mencoba berempati, membayangkan bagaimana berada di posisi lawan bicara. Jadi kalau misalkan kita udah ngedengerin cerita dia sampai tuntas, kita paham kayak gimana masalah yang lagi dihadapin, pasti kan kita ikut membayangkan, ikut berempati tentang apa yang dia rasain. Jadi kita udah ada sedikit gambaran dong kalau misalkan kita di posisi dia, kita harus kayak gimana, kita harus ngelakuin apa. Jadi yang langkah kedua itu mencoba berempati. Nah, yang ketiga, memberikan solusi konkret ataupun memberikan solusi yang dibutuhkan. Karena kita udah menjadi pendengar yang baik, kita udah mencoba berempati, dan kita tahu kalau misalkan kita ada di posisi dia, kita bakalan kayak gimana, kita bakal ngelakuin apa, kita jadi bisa memberikan solusi yang tepat ataupun solusi yang konkret buat masalah yang lagi dihadapin. Kalau misalkan kita jadi di posisi dia nih, kita bakal ngelakuin ini, karena kita udah ada gambaran, jadi kita tuh bisa ngasih tahu ke teman kita yang lagi curhat, apa-apa aja yang harus dia lakuin, apa-apa aja yang bisa membantu masalah dia. Dan yang terakhir, lebih baik diam. Diam lebih baik daripada melontarkan toxic positivity. Kalau misalkan emang kalian udah kehabisan saran ataupun kalian tuh nggak tahu harus berbuat apa sama curhatan teman ataupun keluh kesah teman,
lebih baik kalian diam dulu daripada kalian melontarkan toxic positivity yang bisa bikin dia ngedown. Mending kalian diam dulu, kalian tuh mikirin dulu, membayangkan dulu gimana jadinya kalau kalian ada di posisi teman kalian. Kalian pahami kalau misalkan kalian udah nemu sarannya, baru kalian kasih. Karena kalau misalkan lagi buntu banget nih pikiran, gak tahu mau ngasih saran apa, tiba-tiba terbesit buat ucapin toxic positivity, itu mending kalian diam dulu, jangan langsung melontarkan kata-kata tersebut. Karena seperti yang sudah saya sebut tadi, itu sebenarnya nggak bagus buat mental menurut pakar psikologi ya. Nah, kemudian ada alasan tidak perlu terus-menerus melakukan toxic positivity. Kenapa kita nggak perlu terus-menerus melakukan toxic positivity? Karena yang pertama, kita tuh nggak bisa jujur pada diri sendiri. Karena terlalu sering mikir yang positif-positif aja, karena terlalu sering mikir ya hal-hal yang baik aja, hal-hal yang positif aja, jadi kita seperti membohongi diri sendiri, kita nggak bisa realistis sama masalah apa yang lagi kita alamin, jadinya nggak bisa mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya itu kayak gimana. Yang kedua, bisa menjebak orang lain dalam kemalangan yang sama. Kalau misalkan kita mengucapkan toxic positivity ke teman kita, terus nanti dia juga kalau misalnya kita curhat, dia sama-sama ngasih toxic positivity nih, itu kan dalam artian bisa menjebak orang lain dalam kemalangan yang sama kan, jadi ikut 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 menyebarkan toxic positivity, jadi si orang yang kena toxic positivity itu sama-sama berada di kemalangan yang sama, sama-sama jadi punya masalah tentang gimana ngerespon orang-orang yang butuh saran, malah kita kasih toxic positivity, jadi nyebar gitu si dampaknya buat kita ataupun orang sekitar. Nah, yang terakhir, beresiko mengulangi kegagalan. Resiko kegagalan yang akan dihadapi akan lebih besar di kemudian hari. Jadi bukannya kita belajar untuk memberikan saran yang baik buat teman-teman kita malah terus-terusan ngasih dia toxic positivity yang akhirnya nggak berguna juga buat si teman kita ataupun buat kita sendiri. Malah itu bisa menjadi ataupun mengulangi kegagalan sebelumnya, malah dampaknya bakalan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Karena kita nggak bisa belajar dari pengalaman, kita nggak bisa mengerti apa yang dia rasain. Kemudian ada sikap diri sendiri ketika sedang dalam situasi sulit. Yang pertama, berikan waktu pada diri sendiri. Jadi kalau misalkan lagi ada masalah, lagi ada banyak pikiran, lebih baik kita me time ataupun kita ngeluangin waktu buat relax, buat ngomong sama diri sendiri, maunya kayak gimana, maunya seperti apa, dan maunya tuh kita tuh ngelakuin apa gitu. Jadi kita kalau misalkan sukanya suasana yang tenang, sambil minum teh ataupun santai-santai, bisa banget kita ngobrol sama diri sendiri, merenung tentang apa yang bakal kita buat, apa yang kita lakuin sama masalah yang kita pikul. Kalau misalkan kalau kita misalkan sukanya nonton film ataupun baca-baca cerita, mungkin itu menjadi me time ataupun waktu untuk diri sendiri, jadi bisa sambil mikir, bisa sambil santai-santai juga, karena nggak ada orang yang bisa mengerti sebaik-baiknya kita mengerti diri sendiri, jadi yang paling mengerti diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain kan hanya menilai dari luar,
tapi nggak tahu di dalam diri kita tuh seperti apa. Sedangkan kita tahu luar dalamnya diri kita sendiri, jadi kita benar-benar tahu apa yang diri kita mau, apa yang kita bisa, dan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu ambil sikap terkait masa depan. Jadi sambil merenung, sambil mikir, kita pikirin lagi kita maunya ke depannya kayak gimana, kita maunya mengatasi masalahnya seperti apa, pakai cara apa, karena itu ngebantu banget buat dampak-dampak ke masa depan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita salah dalam bersikap ataupun mengambil solusi, itu dampaknya bisa ke masa depan. Misalkan kita jadi gagal dalam ujian karena terlalu banyak masalah, kita juga bisa nggak lolos seleksi ataupun nggak menang lomba. Jadi kita sikap yang kita pikirin juga menentukan masa depan kita. Lebih baiknya pas kita merenung, kita pikirin kalau misalkan kita tuh maunya kayak gimana, kita harusnya ngelakuin apa aja. Nah, yang terakhir ada cari solusi yang konkret. Sebelum cerita ke orang lain, ada baiknya kita cari solusi ataupun kita merenung lalu cari solusi atas apa yang jadi masalah kita. Kita tuh cari solusi buat ngatasin masalah kita sebelum kita cerita ke orang lain. Jadi ada baiknya kita tuh mencari terlebih dahulu nih solusi yang sesuai sama diri kita, solusi yang apa yang kita mau. Jadi kita tuh ngerti kita tuh maunya kayak gimana, solusi yang kita mau tuh kayak apa. Jadi solusinya tuh langsung tepat sasaran, soalnya kita juga yang mikirin apa yang kita mau sama apa solusi buat masalah kita. Tapi kalau misalkan udah emang nggak kuat ataupun udah buntu banget mau cari solusi kayak gimana, bisa cerita ke teman-teman, bisa minta saran, minta solusi yang konkret kalaupun punya masalah yang berat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi mohon maaf banget sempat ada gangguan pas mau share screen, dan dalam ataupun informasi-informasi yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Disya. Ya, para hadirin, materinya sangat bagus dan menarik, bukan? Yang selama ini kita pikirkan kita menyemangati teman, tapi kata-kata tersebut itu adalah toxic positivity yang akan membawa dampak kepada orang-orang sekitar. Oke, baik. Kini tiba saatnya kita masuk sesi tanya jawab dengan beberapa ketentuan, yaitu poin pertama. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebut identitasnya terlebih dahulu, seperti nama, lalu status, maksudnya status di sini sebagai guru atau siswa, yang terakhir yaitu asal sekolah atau instansi. Lanjut ke poin 2, pertanyaan bisa diajukan melalui kolom komentar chat di Zoom atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon pada peserta masing-masing dengan ketentuan mengikuti poin pertama, yaitu menyebutkan nama, status, lalu asal sekolah atau instansi. Lalu poin terakhir, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas agar narasumber dapat menangkap pertanyaan dari peserta. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Bisa angkat tangan atau mengaktifkan mikrofon barangkali ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Dini Juven ya. Ini anak Yadika kalau nggak salah ya. Gimana kalau ada teman dekat nih yang menyebarkan toxic positivity ke kita secara gak disengaja,
dia udah nyebarin toxic positivity dan itu ngaruh ke kita nggak sih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, bisa dijawab? Ya, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi kan kita tuh sering banget ngabisin waktu sama temen deket, curhat, bercanda, pokoknya sedih, senang dan sedihnya tuh kita alamin sama temen deket. Tapi gimana kalau misalkan temen deket kita, kalau kita curhat ke dia malah ditanggepinnya toxic positivity, itu lebih baik dihindarin ataupun kita bilangin kalau misalkan ada orang yang curhat tuh jangan dikasih kata-kata seperti itu, kalau bisa kita saranin ataupun kita berikan solusi sama atas apa yang jadi masalah buat dia. Jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama bercerita gimana kalau misalkan ada orang yang curhat, baiknya tuh ditanggepin solusi ataupun saran yang pas sasaran, nggak cuma kata-kata bualan positif aja gitu. Tadi seperti ya. Oke, semoga Dini Juven mengerti ya dan puas akan jawaban yang diberikan ke Disya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Claudio Sen, pelajar dari SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi ya. Mungkin ini tetangga kita mungkin ya. Apakah menurut Kak Disya toxic positivity ini bisa hilang dengan sendirinya atau apakah perlu penyuluhan atau sosialisasi mengenai ini? Baik, seperti itu. Oke, terima Bisa kasih dijawab. sudah Dio ya. Dio, jadi pertanyaannya sangat-sangat menarik dan luar biasa. Jadi menjadi apa ya, penasaran juga kalau misalkan kita kena toxic positivity, kalau misalkan bisa hilang nggak sih dengan sendirinya? Jawabannya itu tergantung kitanya. Kalau misalkan kita mau belajar, kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman ataupun apa yang kita rasain, itu mungkin ada kesadaran sendiri ya dari diri kita buat nggak ngulangin si toxic positivity ini. Kalau misalkan kita udah sadar, kita udah tahu kalau misalkan saran-saran kayak kata-kata toxic positivity itu nggak membantu, kita bisa cari tahu nih kita harusnya kayak gimana, ataupun kita juga minta saran ke orang-orang yang lebih tahu tentang toxic positivity ataupun cara-cara menghindarinya. Jadi sama-sama membantu dan sama-sama sadar, akhirnya bisa menghindari si toxic positivity. Baik, mungkin itu ya Claudio Sen, semoga jawabannya bisa puas dan mengerti, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir, yaitu dari Ega Silviana. Ini merupakan siswa Yadika ya, sama seperti Dini Juven ya. Kenapa toxic positivity itu bisa terjadi? Nah, bisa dijelaskan? Tadi sebenarnya di pemaparan materi saya udah ada ya sebab dan akibatnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi toxic positivity. Contohnya tadi ada yang yang tadi saya sampaikan. Maaf, bisa suara tampil di mute. Oke. Bisa dilanjutkan, bisa. Jawabannya ya, kalau misalkan tadi nggak kedengeran. Tadi pertanyaannya itu kenapa toxic positivity bisa terjadi? Sebenarnya dari pemaparan materi saya, tadi saya udah sempat sharing dan cerita sebab dan akibatnya toxic positivity. Antara faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu kita tuh nggak menjadi pendengar yang baik,
kita nggak bisa berempati sama masalah yang teman kita lagi hadapi, dan kita juga nggak ngasih solusi ataupun saran yang konkret dan tepat sasaran buat teman-teman kita yang butuh saran ataupun lagi banyak masalah. Dan beberapa faktor lain juga bisa memengaruhi kenapa si toxic positivity itu bisa terjadi. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham sama materi yang barusan saya sampaikan, bisa banget buat minta materinya ataupun tanya-tanya melalui WhatsApp ataupun sosial media. Ya, boleh banget buat minta kalau misalkan ada yang masih kurang paham ataupun berniat buat nyampein ke sesama temen ataupun ke sesama orang sekitar buat lepas dari toxic positivity, bisa banget buat minta materinya. Baik, terima kasih ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin lanjut bertanya kepada Disya, bisa hubungi atau bisa kepoin Instagramnya ya, yaitu apa namanya ini Disya? @syawalisya_. Nah, seperti itu ya. Bisa dikepoin IG-nya barangkali ada yang pengen tahu kesehariannya apa, lalu kesukaannya apa, begitu ya. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang melepas belenggu toxic positivity. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu toxic positivity itu adalah kondisi di mana seseorang yang sedang merasa tertekan atau sedih ingin tetap terlihat bahagia di mata orang lain. Ketika kamu melihat seorang teman yang sedang down, tapi kamu malah menyemangatinya, justru kamu sedang menyebarkan toxic positivity. Sebab ketika kamu berada di kondisi tersebut, kamu mengerti kalau yang dibutuhkan temanmu adalah empati, bukan toxic positivity. Oke, baik. Para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta hadirin yang telah berpartisipasi dan setia menunggu acara dari awal sampai selesai dengan lancar, aman, dan kondusif. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri dan meminta maaf sebanyak-banyaknya pada seluruh hadirin dan penonton yang mungkin nanti akan menonton acara ini. Bila mana ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan maupun menyinggung pihak lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sejatinya saya bukan manusia yang sempurna, melainkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Syekhan Syilani. Baik, terima kasih atas materinya untuk Disya Syawalni. Terima kasih tadi tuh teman-teman. Jadi curhat dan memberi saran kepada orang lain itu nggak selalu baik seperti yang tadi disampaikan di materi, bisa jadi buruk juga, bisa jadi berdampak negatif buat teman kita. Makanya jangan sembarangan curhat sama orang, jangan sembarangan nyemangatin orang. Curhat ke pacar juga jangan sembarangan. Sarannya lebih baik curhatnya kepada orang-orang yang terpercaya, ke orang tua, saudara kandung atau sebagainya. Baik teman-teman, terima kasih banget yang udah ngikutin dari awal. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan, tidak mengganggu jalannya acara kita ini. Banyak manfaat mudah-mudahan yang bisa teman dapatkan dari webinar ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu paginya di sini. Yang belum sempat sarapan silahkan setelah ini sarapan, yang belum sempat mandi silahkan mandi. Terima kasih banyak teman-teman buat yang udah hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya atau di lain waktu. Bye bye. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir.